Dan kebetulan yang waktu itu approach kita atau yang menghubungi kita langsung adalah CEO atau presiden Spikeball di Amerika Serikat atau di US. Latihan rutin ternyata dia hitungan 4 4 bulan turun 13 kilo ya. Dengan olahraga roundnet ini karena yaitu banyaknya kardio dan gerakan yang mungkin lumayan memicu stamina, jadi akhirnya secara kesehatan membaik. Oke. Nah, saya dengar nih tadi nih Belgia. Gimana ceritanya? Sedih sayang. Ya kan saya dengar harusnya berangkat ke Belgia. Gimana ceritanya Kang Tria Tenani? Jalan. Jadi Belgia itu apa? Kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Iya, kejuaraan yang dunia diikuti pertama kali. 27 itu. Iya betul. Iya. 27 negara. Iya. Yang seharusnya 34. 34. Kita sempat bikin kejuaraan juga di tahun 2022 kemarin Januari Piala Gubernur itu. Gitu. Lawannya kan dari internasional kebetulan gitu kan. Surudug halik aya Mang Ono ngabadu ngajak batur dulur gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur Jabar. Wilujeng Sumping di podcast Mang Ono ngabadu ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur. Podcast kali ini saya akan membahas sebuah olahraga baru yang diciptakan di tahun 1989 di Amerika Serikat dan mulai masuk di Indonesia, khususnya di kota Bandung pada tahun 2020. Jadi ini merupakan olahraga yang baru, olahraga yang sangat khusus. Ya saya pun belum tahu bagaimana olahraga ini, seperti apa persyaratannya, peraturannya. Nama olahraga ini adalah roundnet. Telah hadir di hadapan kita semua Sekjen Pengurus Besar Persatuan Olahraga Roundnet seluruh Indonesia, Kang Tria Yudi Pratama, juga Teh Nani Astuti. Beliau adalah Deputi Hubungan Internasional. Wilujeng Sumbing, Kang Tria, Teh Nani, Hatur nuhun Mang Ono. sami-sami Aduh. damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Kang Tria, Teh Nani, roundnet. Apa kira-kira roundnet itu? Dan banyak kan nih yang belum tahu nih terkait dengan roundnet ini. Saya pun ya, belum tahu. ya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih? Apa itu roundnet? Mungkin sebelum menjelaskan, menyapa dulu wargi Oh Jawa iya, Barat silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sampurasun. Terima Raffes. kasih banyak loh sekali lagi untuk Mang Ono dan juga tim. Saya di sini selaku Deputi Hubungan Internasional, juga Kang Tria selaku Sekjen dari PB Porsi. Mungkin sedikit penjelasannya bisa langsung dari Kang Tria karena Kang Tria adalah salah satu player. Benar. Sudah profesional berarti ya? Profesional gimana Kang? Silakan, Semi lah ya. Kang. Jadi ini roundnet itu adalah olahraga baru yang baru masuk di Indonesia di tahun 2020, tepatnya 26 Februari sebenarnya Oke. pertama kali. Berarti tahun 2020 itu waktu itu sudah COVID kan? Betul. Oke. Pas pandemi. Belum PSBB Belum tapi. PSBB tadi, iya. Oh, belum PSBB, ya? belum. Berarti di awal-awal 2020. Awal-awal, iya. Betul. Oke. Jadi kalau obrolan pertama itu sebenarnya di tahun 2019 sama Kang Genta yang saat ini menjadi ketua umum Oke, Kang Roundnet. Genta. Ya, Kang Genta gitu kan. Pertama waktu itu nanyain tahu olahraga roundnet olahraga spikeball nggak awalnya gitu. Saya cari sama teman-teman gitu kan. Nggak ada olahraga spikeball gitu kan udah. Bulan Oktober ya kalau nggak salah ya udah ternyata ada alatnya spikeball tapi roundnet gitu kan dengan merek spikeball gitu. Belilah beliau nih Teh Teh Nani Nani nih. beli sama Kang Genta beli datang tuh bulan Berarti belinya di luar negeri. luar negeri Dari ya Amerika. via apa namanya Via website website Via website. ya. dengan pajak dan lain sebagainya lah ya Gitu Mas. kan. Kita teman-teman masih bingung gitu kan ini olahraga apa lihat di YouTube kan emang ada olahraga ini kan olahraganya itu kan kalau medianya seperti trampolin roundnet gitu kan trampolin nah itu ada ukurannya 90 cm kurang lebih si alat ini gitu kan dengan ketinggian sekitar 20 cm ya 25 27 cm cm. gitu kan nah udah akhirnya datang olahraga alat ini cobain di garasinya Teh Nani Di garasi nih, Garasi. dengan space yang Dengan- mungkin 3x6 iya, gitu ya. gitu kan. Oke.
belum ke lapang waktu itu kan, masih bingung ini olahraga tuh gimana mainnya gitu kan. Itu kan udah mulai sekarang muncul isu-isu tentang COVID segala macam, kegiatan udah cenderung dilarang lah saat itu gitu kan. Kebetulan kami kan awalnya lebih ke penggiat event sebenarnya gitu kan, karena eventnya udah jarang. Kang Genta sama teman-teman yang lain ngajak tuh beberapa musisi Bandung juga, teman-teman IO, adalah kita main di Lapang Ciujung, Jalan Supratman, tanggal 26 Februari 2020. Mainlah di sana. Masih hafal itu. Masih apa ya. Gitu. Nah, pas sana era dengan sesuai tutorial di YouTube lah kurang lebih gitu kan. Waktu itu kita menamakan, Kang Genta tuh menamakan namanya Komunitas Spikeball Indonesia, KOSBI. Belum menjadi Ronet Indonesia waktu itu. Udah. Nah, Ronet itu apa sebenarnya? Ronet itu adalah olahraga 2 lawan 2 sebenarnya. Kurang lebih seperti voli pantai. Gitu kan. Nah, medianya Bentar, Kang. Nih kawan-kawan bisa ditampilin ya supaya audiens ini kan nanti tahu nih Ronet ini seperti apa. Nanti kalau sudah siap nanti ditayangin. Nah, udah nih. Iya, nah kurang lebih kayak gitu tuh Kang. Gitu. Sepak bola, futsal, atau bulu tangkis, ketiga jenis olahraga tersebut mungkin tak asing lagi dan banyak dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Namun, apakah Anda pernah mendengar jenis olahraga roundnet? Jenis olahraga ini awalnya berkembang di Amerika Serikat pada dekade 90-an hingga 2000-an. Jadi simpel ya sebenarnya ya. Kelihatannya jadi simpel. Netnya di bawah, semacam trampolin. Semacam trampolin. Pakai bola, semacam bola tenis. Ya, oke. Dan alat untuk memukulnya cuma tangan. Ya. Atau seluruh anggota badan. Oh, atau seluruh anggota badan. Iya. Nah, kalau misalnya kan kalau di volley itu kan ada tim A, tim B. Di serve ngelewati net, diterima tim ini, diterima maksimal 3 sentuhan, kembali lagi ngelewati net. Kalau misalnya menyentuh tanah, berarti kan poin kan. Nah, di sini itu medianya adalah si media yang warna kuning tadi, round net tadi. Jadi di serve, diterima maksimal 3 sentuhan, kembali lagi ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya. Gitu. Nah, jadi karena ini 2 lawan 2, medianya juga melingkar, secara otomatis bola itu bisa kita arahin kemana aja. Dan pemainnya memang harus 2 lawan 2? Iya, 2 lawan 2. Gak bisa 1 lawan 1? Enggak, kalau secara saat ini emang di turnamen itu emang 2 lawan 2 semuanya. Di seluruh di internasional juga. Kang Tria, kenapa harus di Bandung yang pertama kali? Karena kita di Bandung waktu itu. Jadi ternyata kita orang Bandung. Jadi di Bandung itu kan terkenal anak mudanya yang penuh kreativitas ya. Iya. Jadi mungkin zaman awal-awal pandemi ya tidak boleh kemana-mana, akhirnya bergejolak tuh pikiran tuh ya. Cari sesuatu yang baru ya. Itu emang salah satunya gitu kan. Salah satunya pada saat event nggak boleh, teman-teman musisi band juga nggak boleh manggung gitu kan. Udah kita nyari kegiatan gitu kan. Kebetulan alat ini yang sebenarnya kita tidak pernah tahu bakal ada COVID sebenarnya kan. Yang kita obrolin dari 2019 ternyata alat itu di akhir 2019 akhirnya datang. Awal begitu datang kan kita masih bingung kita mau ngapain, mau ngajak siapa. Ya udah, begitu udah mulai pandemi tuh masih belum ada PPKM sih waktu itu ya. Belum. Cuma udah kegiatan itu udah mulai dibatasin kan. Ya akhirnya udahlah kita cobain gitu kan dengan tadi namanya Komunitas Spikeball Indonesia KOSBI. Kita udah bikin IG segala macem, posting di tag lah si Spikeballnya. Tiba-tiba ada DM masuk apa email waktu itu ya? Kita pertama kali dikontak sama pihak Amerika itu via DM. DM ya? Awalnya DM. Langsung dikontak. Betul. Langsung dikontak. Dan kebetulan yang DM kita waktu Jadi itu. di Amerika sudah ada organisasi yang memang terstruktur di sana. Sudah iya. ada. Langsung menghubungi via email. Apa DM? DM IG ya. Dan kebetulan yang waktu itu approach kita atau yang menghubungi kita langsung adalah CEO atau presiden Spikeball di Amerika Serikat atau di US. Jadi nama beliau adalah Chris siapa? Ya, Chris lah. Kita langsung ngeblank kalau tembak di tempat. Karena ini olahraga baru nih. Di dunia itu berapa negara yang sudah populer? Kan harusnya kita ada turnamen Piala Dunia nih. Besok itu udah dimulai. Itu pesertanya 34 negara ya? 34 negara, tapi 34 untuk negara.
attendee-nya sekarang 27 karena ada 27. beberapa negara juga memang belum bisa datang ke Oke. sana. Nah, kalau di Indonesia sendiri selain Bandung sudah masuk ke kota mana saja? Nah, pertama kali kita di Bandung. Di Bandung kita sosialisasi di teman-teman, akhirnya mulai waktu itu kota setelah Bandung itu adalah Cirebon. Cirebon. Cirebon Kota apa kabupaten? Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten Cirebon itu. Dapil saya itu. Oh, Hebat juga Cirebon ini menjadi pionir juga nih termasuk. ya karena kita basicnya di event, jadi pada saat kita posting-posting teman dari Cirebon juga ngelihat kan itu olahraga apa sih gitu kan. Oke, nah berarti olahraga ini masuk melalui kawan-kawan yang di event, yang di Iya. IO ya. Iya. Maka jaringan di bawahnya juga kan banyak IO-IO Betul. juga ya, teman-teman IO juga. Oke. Betul. Paguyuban IO jadi. Oke. Nah, dari Cirebon kontak, kemudian ngajak sosialisasi di sana gitu kan. Nah, akhirnya kita ke Cirebon, kebetulan saat itu juga ada komunitas futsalnya Indramayu sama Kuningan lagi ada turnamen di Cirebon. Oke. Gitu. Nah, akhirnya kita lah sosialisasi sekalian di beberapa teman-teman di Langsung dipraktekkan di situ. praktikan sekalian di sana sekali langsung kita praktikan. Kemudian Bogor, Kabupaten Bogor tapi Kabupaten Bogor. Jakarta dulu, Oh iya, Jakarta dulu. Jakarta Barat. Jakarta Barat masuk, kemudian Kabupaten Bogor. Nah, Bandung mulailah udah mulai muncul tuh klub-klub di Bandung gitu kan. Klub-klub di Bandung udah ada sekitar 5 yang aktif waktu itu. Muncul Soreang masuk sama Kabupaten Bandung Barat juga. Nah, setelah perjalanan waktu ini Kang Genta ngomong, kita kalau daftar ke KONI gimana ya caranya? Nah, mulailah kita nyari tahu. Kita kan bukan pegiat olahraga ya. Penggiat Biasanya acara ya. olahraga yang betot senar gitar, ya, Atau senar kita bass. jadi IO-nya event olahraga gitu kan. Kita nggak tahu kalau nggak ngurusin ini gimana birokrasinya segala macam, kita nggak tahu gitu. Regulasinya yang bikin Nah. bingung waktu itu. Ya, sebelum lari ke sana, tim di Jawa Barat sendiri sudah ada berapa? Tim maksudnya klub. Ya, klubnya. Oke, di Bandung sendiri itu, di kota Bandung itu udah ada 7 klub tapi 4 yang aktif. Di Kabupaten Bandung itu ada 3 klub. Oke, 7, Di KBB itu ada 2. 9. Cimahi bentar lagi muncul. Kemarin udah mulai mereka pada ngobrol pengen bikin klub juga. Oke. Gitu. Berarti di Bandung Raya itu 4, 7, 9. 9, Tinggal 10. tambah Cimahi 10. Ya. Ada 3 lagi yang kadang ada, kadang enggak gitu. Oke. Di Bandung masih ada. Kalau di Cirebon sendiri tadi? Nah, di Cirebon itu emang disayangkan jadi perkembangan itu bukan berkembang, jadi menyusut mereka itu di Cirebon Oke. itu sebenarnya. Jadi secara organisasinya tidak aktif tapi pemain-pemainnya masih ada gitu. Oke. Gitu. Kuningan itu sempat muncul sekali, cuma udah jarang lagi sekarang. Nah, Kang, terkait dengan KONI tadi, akhirnya sudah menemukan belum cara bisa terdaftar di KONI? Iya, kita kan akhirnya kan nanya-nanya tuh. Awalnya kita nanya ke teman-teman yang dari UPI. Ya kan dari UPI, akhirnya udah kita lewat jaringan teman-teman di Jakarta juga, akhirnya ketemu, kita sempat sosialisasi audiensi dengan Pak Eman, dia wakil ketua KONI pusat bidang organisasi. Nah, kita ngobrol sama beliau, akhirnya dikasih tahu lah tentang persyaratan itu secara normalnya, secara prosedurnya adalah 50% provinsi plus ada pusatnya 1 Oke. gitu. Nah, kalau pusat kan sudah ada. Sudah ada Di Bandung, PB, PB, Porsi. betul. Nah, sudah punya berapa cabang di tingkat provinsi? Pengda itu kalau secara ketok palu belum ada, tapi yang udah kita siapkan itu adalah di Pulau Jawa udah siap, berarti kan Bandung, DKI, Jawa Tim, Jateng, Jogja. Kemudian Bali udah siap juga, NTT, Aceh, Sumatera Barat. Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tengah. Sulawesi Sulawesi- Tengah, Sulawesi Tengah. Selatan, sorry. Sulawesi Selatan. Selatan. Makassar ya. Makassar. Ya, itu udah siap. Oke. Berarti kan saat ini juga masih terus mensosialisasikan. kan? Betul. Nah, sehingga kan mungkin perlu juga nih ke masyarakat nih, apa sih keunggulan, keuntungan kalau kita berolahraga ronet ini? Kira-kira apa nih keuntungannya? Jadi ada yang lucu sih sebenarnya dengan olahraga ronet ini gitu kan. Waktu itu kita sosialisasi di Soreang. Ada yang pertama kali ada namanya Irfan, dia ikut olahraga ronet ini dan dia
sebenarnya dia bukan tidak berminat, mungkin dia cuma nyobain aja awalnya gitu kan, nyobain aja. Ternyata dia tertarik dan latihan rutin. Latihan rutin ternyata dia hitungan 4 bulan turun 13 kilo ya. Oh gitu. Berarti tanpa ke dokter gizi, ya kan bisa turun berat badan. Iya, Berarti saya juga kayaknya harus mencoba ini. Tapi mungkin indikasi sampingannya kita belum pernah nanya apakah itu dengan batin atau enggak. Oh gitu. Atau efek sampingnya apakah setelah Ronet itu dilaksanakan terus makannya jadi bertambah kan? Tapi memang kalau dilihat dari gerakannya sendiri nih Mang Ono, mungkin untuk wargi Jawa Barat yang lagi pengen nurunin berat badan, karena gerakan dari Ronet sendiri banyaknya memang kardio. Iya. Ya, jadi selain untuk berkeringat, tapi juga mungkin melatih elastisitas otot juga, karena memang gerakannya kan bukan cuma gerakan stagnan yang diem di tempat gitu, Kang. Terus banyak juga dari teman-teman kita mungkin testimoni yang sudah ada ya, dari yang sudah ada ini mereka merasa bahwa apalagi para bapak-bapak yang biasa nongkrong di warung kopi ya, yang biasa kalau misalnya tidur ngorok, gitu. karena mungkin ngerokok dan lain sebagainya, dengan olahraga Ronet ini karena yaitu banyaknya kardio dan gerakan yang mungkin lumayan memicu stamina, jadi akhirnya secara kesehatan membaik. Oke. Nah seperti misalnya zaman pandemi kan olahraga yang paling digemari ya, sepeda. Ya kan sepeda kan itu. Iya. Dengan sama kan kardio juga kan. Nah, sehingga mungkin kalau sepeda kan mahal ya. Apalagi ada yang puluhan juta, ratusan juta tuh. Dengan ini kan cukup murah ya. Kira-kira berapa modal untuk membeli net dan bolanya? Untuk membeli net dan bolanya untuk seperangkat alat Ronet itu untuk merek luar negeri atau yang tadi kita sebutkan Spikeball, harganya sekitar 1,2 sampai 1,8 untuk saat ini. Tapi berhubung karena kita berada di Indonesia, orang Indonesia juga kreatif, sekarang sudah ada yang versi Nusantara. Jadi terbuat dari rotan. Iya, dan ini apa? Sepak takraw. Jadi si medianya itu yang lingkarannya itu kita emang lagi develop itu dari rotan. Oh, dari rotan ya, untuk yang kayak netnya, ringnya aja. Netnya. Betul. Kalau bolanya belum ada. Bolanya masih tetap pakai bola standar internasional. Internasional. Betul, masih pakai yang silikon rubber. Tapi untuk yang versi Nusantara ini akan jauh lebih terjangkau karena harganya mungkin nanti akan diset sekitar 400 sampai 500 ribu aja. Nah, kalau upaya secara akademik misalnya, ya, sosialisasi melalui jalur-jalur akademik sudah dicoba belum? Udah, kita tahun 2021 awal tuh kita sempat berkomunikasi dengan asosiasi guru olahraga SMP dan SMA. Itu kan kita sempat ngobrol sama mereka juga tentang olahraga ini, baik maksudnya secara akademis seperti apa sih gitu kan. Kemudian kalau sosialisasi kita ngajak komunitas-komunitas termasuk ke komunitas lari, sepeda kita undang aja dulu, yang penting mereka mengetahui gitu kan. Nah, setelah kejuaraan, kita sempat bikin kejuaraan juga di tahun 2022 kemarin Januari, Piala Gubernur itu. Yang juara kan anak SMA. Yang SMA itu Kakang dari PGI sama Dias dari SMA Angkasa gitu. Lawannya kan dari internasional kebetulan gitu kan. Nah, dari situ akhirnya banyak guru olahraga aja yang datang ke kita gitu kan, pengen tahu olahraga seperti apa. Nah, kita akhirnya emang kita saat ini juga lagi menggalakkan program Goes to School sebenarnya, yang udah kita jalanin dari 2 bulan yang lalu. Jadi hampir setiap minggu itu kita jalan ke SMP, ke SMA sebenarnya sih gitu. Tapi saat ini emang masih skupnya Jawa Barat. Di Bandung. Bandung Raya. Bandung Raya, iya. Karena memang keinginan kita juga supaya Ronet ini bisa jadi jalur prestasi, Kang. Jadi tidak hanya untuk kalangan, mungkin kan waktu kemarin masih kalangan tersendiri, tapi mungkin kedepannya mudah-mudahan kalau diizinkan oleh Tuhan ini bisa menjadi satu kebanggaan tersendiri lah untuk Indonesia juga. Tapi gitu. dengan langkah tadi kolaborasi kerjasama dengan Persatuan Guru Olahraga cukup baik tuh. Kebetulan waktu kita sempat audiensi dengan Ketua KONI Bandung juga, beliau juga menyarankan seperti itu gitu kan, maksudnya coba ini dibikin kajian akademisnya seperti apa, kemudian juga mengajak guru olahraga biar cepat berkembang sih sebenarnya gitu kan. Mudah-mudahan cepat berkembang.
dan Amin. berkembangnya pesat. Amin. Amin. Terima kasih, Mang. Nah, saya dengar nih tadi nih, Belgia. Gimana ceritanya? Sedih sayang. Ya kan saya dengar harusnya berangkat ke Belgia. Gimana ceritanya Kang Tria Tenani? Jadi waktu kemarin sempat ketemu Kang Herlan di Salah satu satu acara. acara gitu kan, ngobrol-ngobrol, oh kita mau ke Belgia gitu kan. Dengan keterbatasan dana, dengan keterbatasan support, kita tetap jalan. Jadi Belgia itu apa? kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Iya, kejuaraan yang dunia diikuti pertama kali. 27 itu. Iya, betul. Iya. 27 Negara. negara. Iya. Yang seharusnya 34. 34. tadi. Harusnya 34. Dan akhirnya Indonesia kan nggak jadi juga kan. Oke, nah gagalnya kenapa? Gagalnya itu kita kan ya baik lagi. Ini olahraga belum populer. Oke. Belum populer, kita coba cari sponsor dan kita juga belum terdaftar di KONI kan sebenarnya gitu kan. Yang kita jalanin adalah minta rekomendasi dari KONI maupun dari KOI, Komite Olimpiade Indonesia gitu kan. Nah, antara kita mau daftar apply visa sama persyaratan visa kan harus ada booking hotel, tiket pesawat dan lain-lain. Nah, kita nggak ada dana waktu itu. Sampai di penghujung pendaftaran Detik registrasi terakhir ulang, pokoknya. registrasi ulang, akhirnya atlet-atlet itu patungan. Patungan ya udah patungan, udah kita booking hotel, udah kita coba apply visa, udah penuh ya, udah Iya, secara kuota dari Kuotanya embassy-nya atau kedutaannya sudah penuh. Dan Udah memang penuh. betul. Dan memang kita akui lah ya bahwa dengan segala keterbatasan yang waktu kemarin kita punya dan kita hadapi, kita cukup terlambat. Harusnya untuk bukan terlambat sih, terlalu mepet sih Kang. Karena biasanya untuk visa itu kan 3 minggu sebelumnya minggu, iya. dan kita pas Kalau banget 3 minggu. kalau terkait dengan mengikuti kejuaraan dunia itu, apakah visanya khusus atau seperti biasa misalnya wisatawan? Nah apa? itu juga saya kurang paham sih sebenarnya gitu kan. Jadi sempat kita discuss dengan salah satu travel agent gitu kan. Mereka bilang visanya turis gitu kan. Kita sempat tanya ke atlet cabang olahraga lain, mereka bilang visanya visa atlet kerja, berarti visa kerja sebenarnya gitu. Nah itu kita masih karena kita keterbatasan informasi tentang hal Oke. itu sebenarnya. Karena memang ya mungkin pejabat negara yang ngurusi masalah itu pun belum tahu terkait dengan Roadnet, ya kan? Betul. Jadi ya cukup disayangkan ya Kang Iya. Tria Tenani ya. Tapi kira-kira tahun depan ada lagi kan? 2 tahun lagi mungkin ya? 2 tahun lagi. Oh 2 tahun, dua setiap 3 tahun? Tiap Atau 2 tahun. Tiap 2 tahun. Justru misi kita ke Belgia itu selain ikut turnamen, kita juga pengen ngobrol dengan federasi internasional, memungkinkan nggak tahun 2024 Indonesia tuan rumah. Ditarik ya. Iya. Tapi dengan catatan sudah terdaftar di KONI, kepengurusan hampir di semua provinsi ada. Betul. Kayaknya saya dukung Kang Tenani. Karena ini ya sangat menarik kan gitu. Iya, iya, Sangat iya. menarik, olahraga yang murah. Iya. Bisa jadi olahraga rakyat ya. Bisa. Betul. Iya. Kita cita-cita mungkin di tahun depan Kang, doakan saja Mang Ono. Siapa Siap. tahu bisa dimulai dari Jawa Barat dulu. Siap. 17-an mungkin tarkam-tarkam yang ingin Oh, iya. mencoba olahraganya. Nah, ini untuk kawan-kawan nih, khususnya Karang Taruna ya. Karang Taruna kan biasanya juga menjadi panitia di 17 Agustusan. Harus sudah mulai mencoba nih pertandingan Ronet nih. Nah, hubungi Kang Tria dan Tenani ya. Siap, Mang Ono. Kita masuk di kecamatan Cicendo itu udah ada. Cicendo. Cicendo baru Cicendo doang. Yang maksudnya secara lingkup kecamatan gitu. Nah itu udah ada di sana. Oke, nah berarti targetnya Agustus tahun depan, sekarang sudah bulan September, ya masih punya 11 bulan. 11 bulan. Betul. Ya kan, untuk sosialisasi. Insya Allah kita bantu nih melalui ya jaringan saya lah. Mang Ono ngebaduk, aduh atur nuhun. Mudah-mudahan nih direspon oleh teman-teman nih. Kang, kira-kira di Jawa Barat atau di seluruh Indonesia nih sudah ada berapa atlet? Hasil seleknas kemarin kita ada berapa ya yang sudah yang masuk kualifikasi Yang nasional? pas kita pembukaan seleksi nasional itu yang ngedaftar itu 64 orang. 64 64 orang. atlet termasuk Slotnya memang cuma ada segitu. termasuk yang dari Papua daftar. Oke, 64 orang. 64 orang ya. Kalau pelatih sudah ada belum? Pelatih justru belum ada. Secara sertifikasi belum ada. Oke. Iya, jadi pelatih itu ya misalnya saya yang pertama kali main gitu Oke, kan. apakah gitu. tadi yang organisasi dunia, apakah sudah ada komunikasi untuk
taruhlah misalnya Kang Tria dilatih di sana sebagai pelatih punya, lalu diberikan sertifikat dan bisa melatih. Ya. Di Ya, sini justru- apa sudah ada seperti itu? Betul. Nah, agenda di kejuaraan dunia sekarang itu sebenarnya emang salah satunya adalah masalah wasit ya, observer ya. Observer. Observer, Wasit, wasit gitu. Jadi kalau di istilah di Ronet itu wasit itu adalah observer. Oke. Gitu kan. Jadi emang ada bakal dibentuk komite wasitnya lah gitu kan. Nah, mungkin dari situ juga bakal dibentuk komisi kepelatihan sebenarnya yang bakal kita adopsi ke Indonesia nantinya. Oke, nah kira-kira apa harapan Kang Tria Tehnani nih ke depan nih? Harapan yang mungkin harapan ke pemerintah, ke KONI, ya termasuk ke saya lah sebagai rakyat. Kira-kira apa? Kalau dari kita sih kembali ke awal pertama kali Raunet ini dipopulerkan dan niat atau itikadnya dari ketum kita sendiri Pak Genta Fajar Heriawan bahwa kita ingin menyehatkan tapi tidak hanya menyehatkan, menyenangkan juga. Oke. Jadi sehat itu tidak harus stres gitu Iya, kebanyakan. dan olahraga tidak boleh stres. Iya. Berpikir yang mungkin stres ya, olahraga Iya. harus dengan riang gembira. Betul, tapi kemarin Pak Fajar, Pak Genta sendiri sudah bilang bahwa Raunet ini harus menyenangkan, dimainkan dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Makanya dari itu kemarin juga sudah masuk ke majalah dunia untuk figur kita. Ini seorang wanita Indonesia yang berusia 64 tahun adalah pemain Raunet tertua mungkin ya, atau Dari kita mana ngomongin itu? Bandung. Bandung. Oh, dari Bandung. Bandung. Betul, Ibu Hajah. Tapi sebelumnya atlet. Gitu. Enggak. Oh, enggak. Enggak, tapi kebetulan diapresiasi oleh dunia. Oke. Dia waktu itu Ibu Hun Hun ini ikutan kejuaraan di Soreang tingkat wanita juara 1. Juara Oh, satu. gitu. Nah, harapan ke pemerintah gimana? Harapan ke pemerintah, saya ini agak cerita, waktu itu kita sempat sosialisasi di salah satu KONI daerah di Indonesia ini. Kan kita kirim surat surat audiensi, permintaan audiensi gitu kan, permintaan audiensi. Kita kan dengan nama PB Porsi Pengurus Besar Persatuan Raunet Seluruh Indonesia gitu kan. Nah, kita datang sana, diterima sama bagian organisasi KONI tersebut, ngobrol-ngobrol, tapi mereka ngelihat ke kita itu kayak sebelah mata gitu. Kenapa nih yang datang pengurus pusat tapi bukan pejabat gitu kan. Oh, Sampai akhirnya ketua KONI-nya datang, kita masuk ke ruangan, ya beliau berbicara seperti itu. Baru kali ini pengurus pusat bukan dari pejabat gitu. Maksudnya kenapa emang? jadi biasanya cabur-cabur isinya pejabat. Sama Gitu. Nah, maksudnya kita kan coba mengembangkan suatu olahraga, bukan mengembangkan suatu hal yang buruk sebenarnya gitu kan. Kita mencoba mengembangkan suatu olahraga, mungkin olahraga ini juga bakal mudah-mudahan bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Tadi contohnya bisa menjadi pelatih, mungkin menjadi suatu mata pencaharian baru misalnya. Ya, jadi bisa membuka lapangan kerja. Iya, komisi wasit juga kita belum ada, bisa menjadi mata pencaharian baru sebenarnya gitu kan. Nah, kalau masalah terlepas mengenai persyaratan 50% menjadi anggota KONI ya nggak apa-apa, karena kan emang aturannya mungkin seperti itu gitu kan. Tapi maksudnya kita pun lapang kita nggak punya gitu kan, maksudnya area untuk bermain tuh kita bikin surat izin, bikin kemana, kadang ditolak gitu kan. Maksudnya kita bukan sesuatu hal yang mau bikin kerusuhan. Kita melakukan gitu sesuatu kan. yang positif. Kita melakukan Ya. positif sebenarnya gitu kan. Dan Raunet ini kan belum sebagai olahraga yang mendatangkan orang banyak yang memancing kerusuhan kan. Bisa dibatasi kan. Ya dibatasi. Sehingga tidak ada kendala. Iya. Nah, sehingga ya tentunya pemerintah ya wajib mendukung kan. Bagaimana olahraga baru ini berkembang. Karena ini ya tadi olahraga rakyat, murah, menyehatkan badan, menurunkan berat badan. Ya harus didukung lah. Sambil Harus lihatnya ke didukung. saya jadi izin ya. Punten. Tapi ini juga saya kalau misalnya nggak main Raunet kayaknya semakin membengkak ini. Ini udah yuswa soalnya. Ya, jadi Kang Tria Tehnani, semoga Raunet ini populer, Amin. menjadi Amin. olahraga rakyat, ya, yang digandrungi, yang diminati oleh rakyat, dan semoga
PB Porsi ini menjadi sebuah organisasi yang kuat dan bisa terbentuk Amin. sampai tingkat Pengda, Pengcapnya. Ya. Dan tentunya saya insya Allah mendukung Terima kasih banyak, perkembangan Bang Ono. Roadnet Alhamdulillah. ini. Walaupun tentunya ada beberapa hal yang perlu bantuan, komunikasi, koordinasi, ya silahkan kantor saya di sini di podcast Mang Ono Ngabadug, Ngabadug. ya kan? Atau ada kantor di satu lagi. Dan mungkin untuk pemirsa nih Mang Ono Ngabadug, ya, silahkan coba nih Roadnet ini. Ya, ini olahraga yang mudah-mudahan ya bisa menjadi olahraga yang murah, menjadi alternatif untuk menjaga kebugaran badan kita. Amin. Bang Sukses Kang Tria, Teh Nani. Ono, terima kasih Ya. Bang Ono. Ada pesan terakhir untuk audiens Mang Ono Ngabadug? Pesan terakhir mungkin tadi kita udah ke Cirebon, udah ke Kuningan, kita nanti mau menyambangi kampung halamannya Mang Ono mungkin. Siap. Indramayu. Indramayu. Mohon diterima. Bangga. Mohon bantuannya juga mungkin, tapi pada intinya sih untuk wargi Jawa Barat yang masih suka berolahraga dan mungkin ingin mencari prestasi di dunia olahraga, siapa tahu Roadnet menjadi salah satu pilihan ya untuk wargi Jawa Barat. Tidak hanya di Jawa Barat saja sih, ke depannya seperti yang tadi Kang Tria sudah sampaikan bahwa tahun-tahun ke depan Pengda baru, Pengcap juga akan hadir di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi silahkan untuk warga Indonesia ini pada keseluruhannya monggo bergabung bersama Roadnet Indonesia. Salam untuk Ketua Umum Kang Terima kasih Genta. Bang Ono. Hatur nuhun pisan Kang Tria, Teh Nani, jangan kapok ya untuk datang ke podcast. Salam untuk keluarga di rumah. Siap. Ya. Terima kasih hatur nuhun Kang Tria, Teh Nani sudah memberikan sosialisasi pemahaman kepada kita semua. Stay terus di podcast Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu Gaskeun lur. Surudug-surudug. Halik aya Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur.